Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum bitaqwallah la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah mandum-mandum kitanya senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang bertuah ini kita bisa hadir di tempat yang sangat kita cintai ini dengan tujuan melaksanakan suatu kewajiban yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Salam serta salam marilah selalu kita kirimkan, kita berselawat kepada seorang manusia tauladan, Nabi yang sangat kita rindukan, yang syafaatnya sangat-sangat kita harapkan. Beliau adalah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada para al dan sahabat beliau sekalian, rahmat dan keampunan selalu kita doakan kiranya Allah mencurahkan kepada para ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, para guru-guru kami yang kami muliakan, imam besar masjid yang kita cintai, jamaah Jumat yang saya muliakan. Urisi dan tuan mandum, segelam kita tamang dalam dua rukun al-khutbah, marilah sejenak kita mengulangi wamantang mungkin yang pernah kita dengar barakan dari nasihat-nasihat guru-guru kita, yang mana bahawa dua perkara yang perlu kita pahami di dalam hidupnya. Yang pertama adalah tujuan daripada kita hidup, dan yang kedua kebutuhan di dalam hidup. Kebutuhan di dalam hidup limang perkara. Yang pertama makan minum, yang kedua berpakaian, yang kelima tempat tinggal, dan yang keempat kenderaan, kemudian yang kelima yaitu perkawinan ataupun pernikahan. Limang perkaranya mandu-mandu manusia diperlaya ke atas limangnya. Baik kitanya orang yang beriman ataupun orang kafir, sama-sama butuh kepada limang perkaranya.
Menyegetanya perlu kepada makan minum. Urang-urang kafir juga perlu kepada makan dan minum. Menyegetanya perlu kepada pakaian. Mereka juga berpakaian. Menyegetanya benar tempat tinggal. Awaknya pihna tempat tinggal. Getanya butuh kepada kenderaan, mereka juga punya. Dan getanya melaksanakan perkawinan atau pernikahan, mereka juga melakukan perkawinan. Sama-sama setiap manusia butuh kepada 5 perkaranya. Baik Muslim ataupun urang-urang kafir. Cuman pat beda getanya urang beriman dengan urang kafir. Beda ji runcit tuan mandum adalah di dalam tujuan. Tujuan getanya daripada makan dan minum nyo adalah untuk menjaga kesehatan badan, menjaga tubuh supaya hana terjadi kemudaratan. Sehingga dengan tubuh yang sehat kita bisa berubudiyah kepada Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Jadi bila mana makan dan minum getanya tadasari dengan perintah di dalam syariat, maka setiap daripada makanan yang getanya pajuh walau sinekbu na nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana getanya melakukan makan dan minum hanya untuk bersedap-sedap, membangga-bangga, menghaya-haya, hana beda getanya dengan urang kafir dalam perkaranya. Bila makan minum yang kita lakukan siurol hega malah truk 5-5 ke hanya tujuan untuk nget raya sampai nget kerah takwa yan hana beda kita yang lemah kerbut. Jadi yang jelas kitanya pubut atanyan karena tujuan kitanya adalah untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam kitanya berpakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, pakailah pakaian-pakaianmu di saat kamu melaksanakan salat. Pakai pakaian yang gok-gok. Watai kitanya tak sembahyang. Adapun di luar sembahyang, aurat getanya tergantung tempat getanya tinggal. Pat posisi getanya saahnya nyo kalihna ketentuan-ketentuan bagi getanya untuk melaksanakan ataupun untuk menutup aurat-aurat getanya. Menyegitanya di dalam rumah hanya dengan keluarga, dengan purmoh, dengan anak, mungkin memada dengan pakaian antara pusat dan tuut. Bila getanya karena di luar rumah berhadapan getanya dengan ajnabiyah, urang-urang yang bisa tanikahi, aurat getanya ban sabuh tubuh. Walaupun urangnya saudara-saudara getanya kapasya kembali dengan luar-luar puntung. Tubit ukudai urau, tubit ukudai malam, kakenang luar tuat jamun. Yang kata kubah 20 tut yang kau likut, urangnya kagak pakai kembali. Sadarlah urun sidon tuan mandum, abang-abang tuan mandum. Itu adalah perbuatan dosa. Getanya akan menjadi fasik. Getanya akan maksiat siang dan malam kepada Allah. Urun sidon tuan. Maunya getanya urun Tuhannya tak tegur anak getanya ada getanya kumun getanya yang di hari-hari mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Urangnya pu yang terasa oleh getanya bala yang hana habis-habis
Nya mandum-mandum adalah undangan daripada gedanya. Hawa gedanya hamba kepada atanyan. Sehingga hana putuh-putuh bala kepada gedanya pakon, karena hana sadar dengan apa yang kita lakukan di hari-hari di saat gedanya jalani hidupnya. Demikian pula dalam gedanya melaksanakan gedanya pegat tempat tinggal, gedanya pegat rumah, gedanya pegat jambu bahasa orang Aceh. Bila gedanya pegat tempatnya untuk tempat dan ibadah kepada Allah, maka setiap pasir, setiap langkah gedanya yang bergerak untuk terpegat atanyan, mandum-mandum bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam gedanya berkendaraan, di dalam gedanya melaksanakan pernikahan perkawinan, mandum-mandumnya bila tadasari dengan perintah dalam syariat, maka hana langkah, hana nafas yang tak perlu, hana minit, hana detik yang tak lewati di dalam hidupnya yang tidak ada nilainya, yang tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menyemenan tujuan daripada kitanya hidup adalah marilah kita usahakan supaya betul-betul semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah ni pegah wa ma khalaqnal jinna insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana long pujud jin dan manusia melainkan mereka supaya bisa berubudiyah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni puji kitanya oleh Allah. Hikmahnya adalah supaya kita tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dalam hidup kitanya bila kitanya hana tak permun, hana tak iringi, hana tak barengi segala aktivitas kitanya dengan amal ma'ruf nahi mungkar, maka akan datang penyesalan ke kitanya yang cukup raya sehingga di hari kemudian. Dalam sebuah riwayat, arba'atun, ada 4 perkara yang turisul hasrah, perkara akan yang membawa akan menjadikan kitanya di dalam penyesalan selama-lamanya. Boh perkara yang akan membawa kitanya kepada penyesalan selama-lamanya yang hana mungkin kitanya ulangi katanya. Yang pertama, al-malu lam yufaq, harta-harta yang kalih kitanya miliki hana tak pergunakan, hana tak infakkan kepada jalan kebaikan. Kitanya hari-hari jaga tengun, tugas minta rezeki, ilup mata urau, kadang-kadang menteng dalam minta rezeki. Hana pri-pri ura-kura tak minta rezeki, leh tak bersapat-sapat atanya, hana tak pernah oleh kitanya tak pakai kepada kebaikan. Yakinkanlah nyan kitanya akan tersesali sehingga di saat kitanya kata tinggalkan alam yang fananya, kitanya akan menyesal watenyan baru tertipu bahwa pu yang tamita selamanya hana manfaat bagi kitanya. Uranya terpekak-pekak cumpeng, tak kubah-kubah sehingga tak kubah harta. Oh kalih le harta, kitanya tak tinggalkan harta, tahu kitanya alam yang kekal bakah. Sementara kitanya hana pernah tak puau yang tak usaha dunia untuk di akhirat, maka di sinan ke kitanya akan datang penyesalan. Maka sebelum tu watianyan, mari jamaah sekalian, bila mana kebutuhan kitanya kau mencukupi, maka sedekahlah, berinfaklah, tak bantu saudara-saudara kitanya. Kesau tak bantu katente kepada urung-urung yang lebih dekat dengan kitanya, urung si kitanya, adik kitanya, abang kitanya, tetangga kitanya, yang bersedekah kepada mereka sangat besar pahalanya daripada kita berinfak kepada urung-urung yang hantam pernah taturi di dalam hidup kitanya.
Demikian pula tempat ibadah yang na bak rumah, bak tempat gedanyo. Masjid yang na di kemukiman gedanyo. Masjid yang na di dalam kampung gedanyo. Baik sampai payah tamita sumbangan ulua daerah. Baik sampai terus urang luar yang mai bantuan kena yak pegat masjid gedanyo. Bukan berarti hanjeun, tapi pakiban ke gedanyo yang tak semayang siurang semalam bak tempatnya, sementara hantam pernah harta gedanyo disinggah di sini bak tempatnya. Mari sama-sama gedanyo membantu supaya tempat ibadah gedanyo yang kata nikmati orangnya betul-betul sempurna. Yang kedua, yang bisa membawa penyesalan di saat gedanyo mati singgah, ilmu lam yu'mal bih, ilmu yang pernah gedanyo minta tapi hana tak amal di dalam hidup gedanyo. Tak tepu semayang sunat qabliyah ba'diyahnya na peraya pahala, na semayang sunat yang lain, semayang sunat isyraq, semayang sunat duha, semayang sunat witir, semayang sunat awabin, semayang sunat tahajud, getanyo berkesempatan untuk tabubur atanyan tapi tak tinggalkan. Ilmena bak getanyo tapi hantam pernah tak amalkan, maka tidak pernah mengamalkan ilmu yang sudah getanyo minta, nyo juga akan membawa penyesalan di saat getanyo mati. Lebih-lebih jamaah sekalian semayang berjamaah, rumah getanyo tau nge masjid, rumah getanyo tau ngan menasah, mungkin hadir getanyo untuk berjamaah, tapi kadang-kadang hantam pernah getanyo hadir untuk berjamaah. Apalagi ilmunya ilmu yang wajib-wajib nyan, bila mana hana getanyo amalkan, bukan hanya sekedar penyesalan tapi akan mendatangkan azab, akan terus azab ke getanyo yang cukup raya. Jamaah sekalian, maaf cakap bacut apagah getanyo dalam semayang sering bagah-bagah, menyelam terawih berkon, menyedana minta yang lambat-lambat hanalik. Mungkin karena kalian menginging bagop igop 20 rakaat, asyik 7 minit pakon tanyo hanasi, sehingga bagdanyo pun inoka bagah-bagah dalam semayang yang getanyo kerjakan dengan terkopoh-kopohnya. Mungkin menyetinggai sunat hayah, jiatlah dakun kurang pahala, tapi pagi menya ibadah yang getanyo pubuknya hana sempurna rukun-rukunnya. Pada umumnya getanyo wate kada baca secara bagah-bagah biasa haruli. Mesti contoh bak bismillah. Getanyo mungkin karena sering-sering takun bismillah. Bismillah padahal bacaan jihnaba, tapi karena terlampau tajam sehingga ruh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyata baca bismillah kadente hansah. Bahkan karena kagada huruf daripada Fatihah yang hidup di dalam bismillah. Demikian pula bak baca tasyahud. Wate kabakah tak baca tasyahud, nyan kali lagi yang mutulih tak baca. Yang mutulih bak tasyahud at-tahiyyatul, karena kata jam sehingga ruh baca at-tahiyyatul. At-tahiyyatul gada huruf, wate gada huruf hansah tasyahud, hansah tasyahud, hansah sembahyang. Yang terakhir bak salim, karena temu rupa orang biasa assalamualaikum, assalamualaikum, maka waktu itu biat dari semayang pun assalamualaikum sid, sehingga hana terbaca li assalamualaikum. Nyan di sinan pun jamaah sekalian nurun syid dan mandum, nyan jid ke cacat jid ke batia semayang dan yang apakan hansip huruf di dalam rukun-rukun kauli yang kita baca. Maka dari sinan mari kita sama-sama tak perhatikan setiap ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang kelih yang akan membawa kita kepada penyesalan selama-lamanya adalah berteman, bergaul, mengon hana mene-mene urang dah mengon, sementara hana manfaat daripada ngon yang kita mengon.
ngon ibi manfaat ke kitanya kan berarti itim rung tanya itim sawa kitanya wati sakit ya bi sedekah ke kitanya ngon yang memberi manfaat ke kitanya adalah urang yang disaah taturi gonya hana ke ibadat tapi dia muturi kitanya kana ke dalam ibadat urang ya kalau muturi kitanya goyan hantam pernah hadir di majlis taklim sehingga bacut demi bacut tak ajak tak pakat lagi tanya teruk goyan bak majlis taklim ataupun sebaliknya gitanya berkat hana umpum awam abeh bahasa orang yang pegah jahil merekap dunia nampu akhirat pian Arab ngon tak mengon goyan kata tepu rukun semayang taduri rukun kauli taduri rukun fi'li taduri rukun qalbi artinya dengan muturi kitanya dengan urangnya na manfaat kitanya dalam bidang akhirah nyan yang akan menjadi manfaat kitanya tapi menyengonnya hana manfaat kitanya dalam bidang akhirah hanya sekedar minum-minum kopi tengah malam tawa sampai poh puat malam apalagi roh kitanya gara-gara goyan bak top up nyocik ngon yang iba kitanya dalam neraka maka di sinan akan membawa penyesalan kitanya buat selama-lamanya. Kemudian yang terakhir yang akan menyesal kitanya sehingga oleh mati adalah masa-masa yang kitanya lalui di dalam hidupnya. Minit ke minit, jam ke jam yang kitanya lalui dalam hidup hana tabarengi dengan ibadah kitanya kepada Allah. Dua kitanya ke ibadat hana tak isi watianya dengan zikrullah hana tinggal dalam jamnya bak tameratib hana tinggal dalam minitnya bak tamu selawat sehingga hudib kitanya hana tinggal dekat Allah habis masa hudib kitanya sia-sia wati yang tak jalani dalam hudib 70 tahun hudib 60 tahun hudib 50 tahun hudib hantam pernah tak isi watinya dengan tak ibadah. Maka adik-adik dan tuan yang muda-muda urisi sekalian, mari adik-adik dan yang mata muda-mudanya antar mereka nintat anak-anak gedenya kepada tempat pendidikan agama, berikan mereka ilmu fardu ain. Kalau hanya fardu ain nyan pu yang hawaji mungkin tak putruk. Tapi punya ilmu fardu ain kalau dalam dada anak kitanya desa bagi kitanya urunci tak pernah taintat anaknya kepada yang fardu kifayah. Keadaan urangnya urunci tuan makin sehari makin semakin tidak baik-baik saja. Anak-anak kitanya tanpa tersadari yang mereka di bawah umur 20 anak-anak kitanya kai pegat kelompok-kelompok bukan kelompok untuk ta'awan alal birri kan untuk pakai bak berat tapi mereka membuat kelompok-kelompok hanya untuk mencari musuh-musuh mereka. Bambannya dan galon anak-anak dan nyokak terjadi pembunuhan, anak-anak dan nyokak jid ke begal, tak sadari atau tidak bahawa di dalam lingkup gedanya, di dalam gampung gedanya, na anak-anak yang karuh di dalam kelompok-kelompok begalnya dan mereka punya kesatuan. Anak-anak mayaknya na persatuan tapi benteng yang 4 itu awaknya jid dihubungi ngon di dalam minit dan mereka siap bergerak kemanapun mereka perlu. Senjata hanai pegot watai nekjak yang puyai rumput iba dan mereka punya nama di kecamatan Kota Juang Nyunanan awaknya Misira hantu jalanan. I matang lempang 2 nana ni wanyan. I pedada nana ni wanyan. Di jenip nana ni wanyan. Mandu-mandu wanyan punya nama. Kode-kode awaknya masing-masing hidup. Kasus awaknya hanya perkara BO tapi bisa membawa kepada kematian. Maka urisi tuan sadar atau tidak anu yang kagetanya pelahi uranya, anu yang kagetanya napakahi puluhan tahun belasan tahun tapi golom tuntai akai ji perangui ji
lagi yang getanyo perlaya menye getanyo silap getanyo lengah anu getanyo nyan akan dipakai le urang-urang lain untuk membuat kegaduhan, membuat permusuhan di dalam kalangan getanyo masing-masing. Berhati-hatilah runcin tuan. Anu getanyo hoijak tanyang. Panai wo tengah malam tanyang. Ho kaja anu panai kawanya. Wate yang tak lengon tanyang yang supo panai anu ji sonan ji pak kampung ji pak ibu tanyang. Nai semayang ji anu mengangkah kah nak semayang ji nai semayang payah truk kunan ta periksa anu tanya urusnya urunyo urusi long menyahana ta permun itanya tugah bibu sagai ngambi jajan nyan ikun sagai anu tanya tapi ji hana manfaat ke gedanyo maka berhati-hatilah dalam gedanyo mendidik anu-anu gedanyo. Mudah-mudahan Allah nu selamat gedanyo anu yang kana dititip oleh Allah dual heronya na manfaat gedanyo wate hudip dan jud ke aset gedanyo wate ni tengah ka mati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum bitaqwallah la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية وارزقنا التوفيق والاستقامة. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشكاوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.